Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Junaidi, NIM 1814080009, Takdris IPA Fisika. Mata kuliah Metodologi Penelitian, dosen pengampu Ibu Dr. Milyasari, SPD, MSI. Baiklah, pembahasan kita selanjutnya yaitu tentang bab 3, Metodologi Penelitian. Yang pertama yaitu jenis dan rancangan penelitian. Rancangan penelitian sejatinya lebih mengacu pada strategi keseluruhan yang kita pilih untuk mengintegrasikan berbagai komponen penelitian dengan cara yang logis. Dengan kaidah yang demikianlah, setidaknya memastikan secara efektif mengatasi jenis rumusan permasalahan yang akan diteliti. Dengan kata lain, ini merupakan blueprint dalam mengumpulkan, mengukur, dan menganalisis data. Rancangan penelitian juga bisa diartikan sebagai kerangka kerja, metode, dan teknik penelitian yang dipilih oleh seorang peneliti. Desain ini memungkinkan para peneliti untuk mengasah metode penelitian yang cocok untuk materi pelajaran dan mengatur studi mereka untuk sukses. Jenis rancangan penelitian. 1. Kualitatif, yaitu desain penelitian kualitatif bervariasi tergantung pada metode yang digunakan, seperti pengamatan partisipan, wawancara mendalam, dan FGD adalah semua contoh metodologi yang dapat dipertimbangkan selama desain penelitian kualitatif. Yang kedua yaitu kuantitatif. Desain penelitian kuantitatif berkaitan dengan desain proyek penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif. Desainnya bervariasi tergantung pada metode yang digunakan, yang bisa berupa wawancara telepon, wawancara tatap muka, survei online, atau survei melalui pos. Misalnya metodologi lainnya termasuk survei, SMS, atau tes pesan. Yang ketiga yaitu deskriptif. Dalam desain penelitian deskriptif, seorang peneliti semata-mata tertarik untuk menggambarkan situasi atau kasus dalam studi penelitian mereka. Metode desain berbasis landasan teori yang dibuat dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data yang dikumpulkan. Yang keempat yaitu eksperimental. Desain penelitian eksperimental menetapkan hubungan antara sebab dan akibat dari suatu situasi. Ini adalah desain kausal, di mana orang mengamati dampak yang disebabkan oleh variabel independen. Pada variabel independen ini adalah metode desain penelitian yang sangat praktis karena memberikan kontribusi untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Yang kelima yaitu diagnostik. Dalam desain diagnostik, peneliti mencari untuk mengevaluasi penyebab mendasar dari suatu topik atau fenomena tertentu. Metode ini membantu seseorang belajar lebih banyak tentang faktor-faktor yang menciptakan situasi sulit. Desain ini memiliki 3 bagian dari peneliti, yaitu dimulainya masalah, diagnosis masalah, solusi untuk masalah. Yang keenam yaitu explanatory. Desain explanatory menggunakan gagasan dan pemikiran peneliti tentang suatu subjek untuk mengeksplorasi lebih lanjut teorinya. Penelitian ini menjelaskan aspek-aspek subjek yang belum dijelajahi, dari perincian tentang apa, bagaimana, dan mengapa pertanyaan penelitian. Yang ketujuh yaitu studi kohort. Sebuah studi kohort adalah jenis penelitian longitudinal yang mengambil sampel sebuah kohort atau sekelompok orang dengan karakteristik bersama saat melakukan cross-section pada interval waktu tertentu. Ini adalah jenis studi panel di mana individu dalam panel memiliki karakteristik yang sama. Yang kedelapan yaitu studi cross-seksional. Sebuah studi cross-seksional adalah metode penelitian umum dalam ilmu sosial, seperti halnya dengan peneliti medis, biologi. Jenis desain penelitian ini menganalisis data baik dari populasi atau dari sampel yang representatif pada titik waktu tertentu. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel penelitian. Populasi dan sampel adalah salah satu bagian penting dalam penelitian yang harus ditentukan sejak awal. Dengan penentuan jenis objek penelitian ini,
Kita bisa menentukan metode penelitian yang lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Populasi merupakan kelompok, kumpulan, atau himpunan dari seluruh objek yang akan kita teliti. Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki karakteristik mirip dengan populasi itu sendiri. Selanjutnya yaitu variabel dan data. Variabel adalah objek penelitian yang bervariasi. Hal ini mengakibatkan variabel dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok atau lebih. Data adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai acuan atau sumber dalam penelitian. Data tersebut dapat meliputi informasi, angka, maupun keterangan fakta yang mendukung suatu penelitian. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Instrumen pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Pengertian pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Instrumen pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Instrumen sebagai alat bantu dalam menggunakan metode pengumpulan data merupakan sarana yang dapat diwujudkan dalam benda, misalnya angket, perangkat tes, pedoman wawancara, pedoman observasi, skala, dan sebagainya. Analisa data. Analisa data berasal yaitu analisis dan data. Analisis merupakan evaluasi dari sebuah situasi, dari sebuah permasalahan yang dibahas, termasuk di dalamnya peninjauan dari berbagai aspek dan sudut pandang, sehingga tidak jarang ditemui permasalahan besar dapat dibagi menjadi komponen yang lebih kecil, sehingga dapat diteliti dan ditangani lebih mudah. Sedangkan data adalah fakta atau bagian dari fakta yang mengandung arti yang menghubungkan dengan kenyataan, simbol-simbol, gambar-gambar, kata-kata, angka-angka, atau huruf-huruf yang menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu langkah kegiatan penelitian. Penelitian merupakan suatu proses yang terdiri atas beberapa langkah, yaitu mengidentifikasi masalah, merumuskan dan membatasi masalah, melakukan studi kepustakaan, merumuskan hipotesis atau pertanyaan penelitian, menentukan desain dan metode penelitian, menyusun instrumen dan mengumpulkan data, menganalisis data dan menyajikan hasil, menginterpretasikan temuan dan membuat kesimpulan dan saran. Berikut adalah referensi untuk pembahasan-pembahasan ini. Sekian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.